Stellar Transformations, episode 34. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Sabta Novel sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Setelah Qin Yu kembali, Qin De telah mengirimkan berita ini kepada Qin Zheng di kota Wuxue. Semua anggota klan Qin di kota Xiang juga telah berkumpul, menciptakan suasana yang sangat hangat. Namun, saat ini di rumah abadi Istana Kekaisaran di Kabupaten Bacu. Kirimkan perintah ini, 200.000 pasukan kavaleri lapis baja dari klan Xiang harus keluar dan mengalahkan, membunuh, atau menangkap pasukan klan Qin yang berkeliaran di luar kota. Jangan khawatir tentang apapun. Suara Xiang yang terdengar dari balik tirai manik-manik. Tuan Lan berkata dengan ragu, "Tuan, Anda ingin kami mengeluarkan pasukan kartu truf dan menyerang pasukan klan Qin dengan itu?" "Ya," kata Xiang yang acuh tak acuh. Tuan Lan segera membungkuk dan berkata, "Tuan, tetapi pasukan klan Qin mengepung Kabupaten Bacu kita dari 3 sisi. Saat ini kita tidak memiliki cukup pasukan untuk bertahan, mengapa kita masih mengirimkan 200.000 pasukan kavaleri lapis baja yang sangat penting? Ini, Suemou, sudah berapa lama kau mengikutiku?" Xiang yang bertanya sebagai balasan. Lan Suemou berkata dengan hormat, "Guru, saya telah mengikuti Anda selama hampir 100 tahun. Selama hampir 100 tahun aku mengira kau yang paling cerdas di antara beberapa murid. Tapi sekarang sepertinya, kau benar-benar mengecewakanku." Xiang yang berkata sambil mendesah. Mendengar desahan di balik tirai manik-manik, Lan Suemou langsung teringat sesuatu. Tiba-tiba, dia teringat satu hal kekuatan tuannya. "Mungkinkah Anda telah mencapai kesepakatan dengan Qin De, Tuan?" Lan Suemou bertanya dengan hati-hati. Xiang yang tertawa riang, "Sepertinya kau masih belum terlalu bodoh. Qin De sudah membuat kesepakatan denganku. Selama aku tidak turun tangan langsung, pasukannya dari 3 kubu tidak akan diizinkan menyerang. Kita akan pertahankan keadaan seperti ini." Lan Suemou mulai ragu, status quo. Jadi ini artinya kita akan terus terjebak dalam kebuntuan ini? Tentu saja tidak, suara Xiang yang berubah sengit. "Apapun yang terjadi, ini adalah negara yang didirikan oleh ayahku dan aku melalui pertempuran. Selama hampir 1000 tahun terakhir, aku telah mengawasi negara klan Xiang ini. Tak seorang pun dapat merebutnya dari tanganku." Lan Suemou berkata lagi, "Lalu, apakah Anda punya cara untuk menangani situasi saat ini, Tuan?" Xiang yang menenangkan diri lalu berkata dengan senyum acuh tak acuh, "Sekarang aku hanya butuh waktu transisi. Aku telah memerintahkan adik seperguruanmu yang keempat untuk membawa puluhan keturunan berbakat dari klan kerajaan Xiang ke tempat rahasia." Lan Suemou mengerutkan kening. Sekarang setelah garis keturunan klan Xiang terlindungi, ia tahu mungkin tuannya akan bersikap kejam. "Dalam setahun, aku akan memaksa semua pemimpin pasukan klan Qin untuk menyerah dengan mengancam akan mengambil nyawa mereka. Trik kecil ini mudah saja bagiku. Tentu saja, sebelum serangan balik, aku ingin meningkatkan moral pasukan klan Xiang," kata Xiang yang acuh tak acuh. Lan Suemou pun mengangguk diam-diam. Benar, itu moral. Moral pasukan sangatlah penting. Selama periode ini, pasukan klan Qin telah merebut 3 dari 4 wilayah klan Xiang dengan momentum yang hampir tak terbendung. Karena itu, moral pasukan klan Xiang hampir habis, sehingga memulihkannya menjadi prioritas utama. Meskipun jajaran tertinggi klanmu dan klan Sangguan telah menyerah kepada klan Qin, kurasa para jenderal dan wakil jenderal itu tidak sepenuhnya setia kepada klan Qin. Selama aku mengancam mereka dengan kekuatan mematikan, aku yakin mereka juga akan mudah menyerah kepada klan Xiang." Suara Xiang yang menjadi sedingin es, "Selama periode waktu yang luar biasa ini, aku hanya bisa menggunakan trik-trik yang luar biasa. Karena klan Qin sangat kuat saat ini, kita harus melemahkan semangat juang dan moral pasukannya terlebih dahulu. Kemudian, selain aku yang mengancam para pemimpin musuh, pasukan klan Xiang akan beraksi di waktu yang tepat, jadi tak diragukan lagi kita akan menang." Sekarang Lan Suemou benar-benar mengerti. Jadi dia mengirim kavaleri lapis baja untuk menyerang pasukan musuh yang berkeliaran saat ini untuk meningkatkan moral klan Xiang. Klan Qin tidak akan berani menyerang dan hanya akan bertahan. "Haha, Anda benar-benar brilian, Tuan." Lan Suemou telah sepenuhnya mengerti. Pembicaraan dengan Qin De rupanya membuat Xiang yang berada dalam posisi yang tidak menguntungkan, tetapi dia jelas bukan orang biasa, jadi segera setelah itu dia sudah memikirkan serangkaian rencana lanjutan. Bagaimanapun juga, dia sebenarnya adalah kaisar pertama dinasti Chu. Terlebih lagi, ia telah menyiapkan jalan keluar.
Sekalipun serangan gelombang pertama gagal, anggota klan Siang pasti sudah dibawa ke tempat rahasia. Dengan kekayaan dan kekuatan rahasianya, serta keberadaan Xiang Yang, tidak akan sulit bagi klan Siang untuk bangkit kembali. Baiklah, lakukan saja apa yang kukatakan, Suemou. Mengirimkan kavaleri lapis baja klan Siang untuk menangani hal-hal kecil seperti ini seperti membunuh ayam dengan pisau tempur. Xiang Yang berkata dengan senyum acuh tak acuh. Kavaleri lapis baja itu benar-benar pasukan terbaik klan Siang. Semua pasukannya adalah pasukan terampil yang telah mengalami pertempuran nyata dan pertempuran berdarah. Kavaleri lapis baja klan Siang sangat terkenal pada masa penakluk Chu Barat. Selama bertahun-tahun, kavaleri ini dipelihara secara diam-diam oleh Xiang Yang, sehingga tidak pernah mengendurkan pelatihannya sedikitpun. Di Kabupaten Leisue, setelah serangan besar-besaran oleh kavaleri lapis baja klan Siang, hampir semua pasukan klan Qin di kota-kota tidak lagi berani berkeliaran di luar karena siapapun yang keluar akan dihancurkan dalam sekali serang oleh kavaleri lapis baja klan Siang. Dengan demikian, semua pasukan klan Qin mundur ke pertahanan pasif di kota-kota. Dalam waktu singkat, moral klan Siang meningkat pesat. Para prajurit klan Siang sering berpindah-pindah kota untuk menantang pasukan klan Qin dari luar kota. Namun, pasukan klan Qin terpaksa menolak bertempur. Akibatnya, pasukan klan Siang mau tidak mau menjadi semakin arogan. Meskipun pasukan klan Qin marah, tidak ada satupun dari mereka yang berani menentang perintah militer yang ketat. Namun, masih ada korps yang berani menjelajah dari satu kota ke kota lain, yaitu Korps Harimau Ganas. Korps ini hanya beranggotakan 50.000 prajurit Harimau Ganas, tetapi mereka adalah pasukan terbaik di pasukan klan Qin. Dari segi kualitas, Korps Harimau Ganas bahkan satu tingkat lebih baik daripada kavaleri lapis baja klan Siang. Serangan Harimau Ganas juga jauh lebih unggul daripada kuda tunggangannya. Ini merupakan kombinasi dari dua kekuatan dahsyat ketika seorang prajurit Harimau Ganas menunggangi Harimau Ganas. Terlebih lagi, jika 50.000 Harimau Ganas dari korps tersebut meraung serempak, mereka akan membuat kuda-kuda kavaleri lapis baja itu ketakutan. Oleh karena itu, bahkan 200.000 pasukan kavaleri lapis baja klan Siang tidak berani menyerang 50.000 pasukan Harimau Ganas. Namun, hanya 50.000 pasukan Harimau Ganas yang berani berkeliaran di luar kota. Pasukan lain dari klan Qin di Kabupaten Leisue hanya bisa bertahan secara pasif sesuai perintah militer. Tak seorang pun dari mereka tahu kapan situasi ini akan berakhir. Di kota Siang, kakak laki-laki kedua, minumlah. Ketiga bersaudara, Qin Yu, Qin Feng, dan Qin Zheng, sedang duduk mengelilingi meja batu di bawah pohon willow di halaman, menikmati anggur bersama sepuasnya. Setelah menerima kabar tentang kepulangan Qin Yu, Qin Zheng segera bergegas dari kota Wuxue ke kota Siang dengan penuh kegembiraan. Dalam reuni ini, ketiga saudara itu tak henti-hentinya bercerita dengan penuh emosi tentang pengalaman mereka masing-masing. Ketika mereka mengenang masa kecil Qin Yu yang dulu bercanda di pemandian air panas villa berkabut, adegan itu seakan terbayang di depan mata mereka. Namun, sudah lebih dari 10 tahun berlalu sejak saat itu, dan masing-masing dari mereka telah meraih prestasinya sendiri. Qin Feng telah menjadi seorang marsal dan pasukannya adalah yang pertama menerobos pertahanan Kabupaten Leisue. Usianya saat ini baru 28 tahun, tetapi telah mencapai tahap akhir tingkat Xiantian. Qin Zheng adalah kepala keluarga Qin berikutnya yang bermartabat, dan kelak ia bahkan akan menjadi kaisar dinasti Qin yang baru. Qin Yu adalah yang termuda. Dulu kemampuannya kurang terasa, tetapi sekarang ia mampu membuat mata orang lain melotot. Meskipun baru berusia 20 tahun, ia telah melampaui sang Xian seperti Feng Yuzi. Ia bahkan mampu mengalahkan Wu De. Ketiga saudara klan Qin masing-masing sungguh luar biasa. Ketika kita hampir menyatukan seluruh kerajaan Chu, siapa sangka seorang kakek tua yang telah mencapai tahap awal Yuanying akan muncul di klan Siang. Qin Feng meneguk anggur di cangkirnya, lalu tiba-tiba melempar cangkir itu ke tanah. Jelas sekali dia sangat marah. Qin Zheng berkata sambil mendesah, ayah sudah bilang Siang yang sangat kuat. Bahkan jika dia dan Paman Feng bergabung, mereka tidak akan mampu menahan satu serangan Siang yang pun. Qin Feng menatap Qin Yu, lalu berkata, Xiao Yu, ingat, kaulah satu-satunya harapan klan Qin. Kau harus ingat, kita tidak boleh kalah, klan Qin tidak boleh kalah, apapun yang terjadi. Jika kau kalah, klan Qin akan tamat. Jadi, kau harus bertahan sampai kau benar-benar yakin akan menang untuk bertindak. Matanya yang menatap Qin Yu penuh dengan harapan. Xiao Yu, kamu harus bertahan. Qin Zheng juga melihat ke arah Qin Yu. Kakak laki-laki kedua, Qin Yu telah memikirkan banyak hal hanya dalam waktu singkat,
tetapi melihat harapan kakak laki-lakinya dan kakak laki-lakinya, dia tidak bisa berbuat apa-apa selain menganggukkan kepalanya. Di malam hari, di kamar Kinde, Yang Mulia, klan Siang mengamuk, menyerang tentara kita yang berkeliaran di mana-mana. Ada beberapa kota yang tidak lagi memiliki cukup makanan. Bahkan korps harimau ganas terpaksa secara pribadi mengangkut makanan. Ini benar-benar, kata Su Yuan sambil mendesah. Fakta bahwa korps harimau ganas, kartu truf mutlak mereka, harus ditugaskan untuk menangani pengangkutan makanan, tentu saja membuat Su Yuan merasa tidak berdaya. Kinde menatap keluar melalui jendela kamar, mengerutkan kening dalam-dalam. Su Yuan, situasi saat ini buruk bagi kita, sangat buruk. Meskipun Siang yang tampak takut pada pasukan kita dan tidak berani berbuat apa-apa. Tapi, siapa Siang Yang? Bagaimana dinasti Chu didirikan? Dan bagaimana ia menjadi yang terkuat di antara 3 dinasti besar? Tanya Kinde dengan nada tertekan. Setelah kematian sang penakluk Chu Barat, klan Siang menjadi incaran semua orang. Dalam situasi itu, Siang Yang masih mampu memimpin klan Siang untuk mendirikan dinasti Chu dan, terlebih lagi, menjadikannya yang terkuat di antara 3 dinasti besar. Beberapa tipu muslihat dan siasat yang digunakannya saat itu bahkan telah dicatat dalam buku-buku untuk diwariskan kepada generasi selanjutnya. Kebijaksanaan Siang yang tidak dapat dianggap enteng. Lagi pula, lelaki tua mana yang tidak sangat licik. Jenius dari klan Siang ini bahkan sudah hidup 1000 tahun, jadi dia sangat kejam dan karenanya harus diberi banyak perhatian. Kita tidak bisa menyerang, tapi pada dasarnya kita juga tidak tahu trik apa yang akan digunakan Siang Yang. Lagi pula, dia terlalu kuat. Kita tidak bisa mengancam ahli Yuanying tahap awal seperti dia, kata Kinde sambil mendesah. Su Yuan berkata, Xiao Yu dan Elang Hitam itu bahkan bisa menghadapi ahli jin dan tingkat akhir, kan? Jika mereka bergabung, mungkin mereka bisa mengalahkan Siang Yang. Mendengar nama Qin Yu, Kinde berkata sambil tersenyum puas, untungnya, klan Qin masih memiliki Qin Yu. Putra yang paling tidak kupedulikan dan kusayangi, kini secara tak terduga telah menjadi orang yang dapat menentukan masa depan klan Qin. Tapi, sekarang jelas bukan saatnya bagi Yuer untuk bertindak. Kau bukan seorang Xiu Zenis, jadi kau tidak bisa membayangkan jarak antara kedua tahap itu. Sangat sulit untuk menebusnya. Mata Kinde memancarkan tekad yang mutlak. Kenapa? Yang Mulia, kita tidak bisa berlarut-larut dalam situasi ini. Semakin lama kita berlarut-larut, semakin berbahaya bagi kita. Siapa yang tahu trik apa yang sedang dipersiapkan Siang Yang? Su Yuan agak takut pada Siang Yang. Kakek tua berusia hampir 1000 tahun ini tidak hanya pandai menggunakan trik tetapi juga sangat kuat, jadi sangat sulit untuk menghadapinya. Kinde perlahan menggelengkan kepalanya, berkata, kita tunggu saja 10 tahun, atau 20 tahun. Mengingat kemajuan Yuer saat ini dalam latihan, dia pasti bisa membunuh Siang Yang dalam 10 hingga 20 tahun. Baru setelah itu aku akan membiarkannya beraksi. Klan Qin tidak boleh kalah. 10-20 tahun. Selama waktu ini, banyak hal bisa terjadi, 10-20 tahun sudah cukup bagi Siang Yang untuk membalikkan keadaan, kata Su Yuan buru-buru. Membalikkan keadaan, tanya Kinde dengan nada muram. Situasinya tidak akan lama seperti ini, tapi aku tidak akan selemah itu sampai membiarkan Siang Yang membalikkan keadaan. Setidaknya aku akan mempertahankan kekuatan pasukan. Yang bisa dilakukan Siang Yang hanyalah mengancam beberapa pemimpin militer. Baiklah, kalau begitu aku akan mengurangi pengaruh para jenderal dan meningkatkan pengaruh klan Qin. Bagaimanapun juga, Kinde adalah orang yang luar biasa, jadi dia tidak akan mau menuruti perintah Siang Yang. Yang Mulia, ketika klan Siang sudah stabil, mungkin Siang Yang akan membunuh anggota klan Qin, kata Su Yuan dengan cemas. Membunuh? Tanya Kinde sambil tersenyum dingin. Dia bisa membunuh beberapa orang, termasuk aku. Tapi itu tidak penting. Selama Xiao Yu masih hidup, dia akan membunuh Siang Yang dan klan Siang akan tamat. Kalau tidak, dengan keberadaan Siang Yang, bahkan jika kita bisa merebut kerajaan, kita tidak akan bisa mempertahankannya. Su Yuan mendesah tetapi dia tidak punya pilihan selain menerima bahwa ini adalah satu-satunya solusi. Di kamar Qin Yu, yang sedang duduk dengan kaki disilangkan di atas tempat tidur, membuka matanya, yang saat ini tampaknya tertutup oleh lapisan kabut. Ayah, berkat indera sucinya, Qin Yu menyadari semua yang baru saja terjadi. Matanya berkilat. Jangan khawatir, ayah. Aku tidak akan mengecewakanmu. Apapun yang terjadi, 10 hingga 20 tahun terlalu lama, cukup lama untuk banyak hal terjadi. Aku tak sanggup menanggung rasa sakit kehilanganmu dan saudara-saudaraku. Senyum tipis tiba-tiba muncul di sudut mulutnya. Tuan, mungkin kali ini aku harus menggunakan jurusmu itu.
Qin Yu tinggal di kota Xiang selama beberapa hari, dan selama itu ia sangat bahagia. Ketiga bersaudara itu bertemu secara teratur, dan Qin De juga sering menghabiskan waktu bersama ketiga putranya. Selama bertahun-tahun, mereka berempat jarang berkumpul seperti ini. Pada pagi hari suatu hari, ketika Qin De baru saja keluar dari pintu kamarnya, tiba-tiba. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Ayah, Xiao Yu menghilang. Ini kotak giok yang ditinggalkannya. Aku tidak bisa membukanya. Qin Zheng berlari menghampirinya sambil memegang kotak giok. Hilang. Wajah Qin De berubah warna. Ia langsung menerima kotak giok itu. Sekilas ia tahu bahwa kotak ini dilindungi oleh mantra pembatas paling dasar yang hanya bisa dilepaskan oleh para Xiuzenis. Tentu saja, siapapun yang bukan seorang Xiuzenis tidak bisa membukanya. Qin De dengan mudah membuka kotak giok itu. Di dalamnya terdapat sebuah surat dan 3 buku tua. Surat itu bertuliskan, "Ayah tersayang." Jantung Qin De berdebar kencang karena firasat buruk. Ia segera membuka surat itu. "Ayah, saat ayah membuka surat ini, aku mungkin sudah sampai di Kabupaten Bacu. Aku yakin ayah tahu kecepatanku. Aku hanya bisa menjamin bahwa, dalam pertempuran ini, Xiang yang pasti akan mati apapun yang terjadi." Seni naga leluhur peninggalan Si Huang hanya berisi metode latihan hingga tingkat Jindan. 3 buku rahasia yang saya tinggalkan adalah teknik Xiuzhen tingkat atas yang menjelaskan secara detail cara berlatih dari tingkat Jindan hingga tingkat Dacheng. Teknik-teknik ini berbeda dari teknik Xiuzhen di Kepulauan Abadi di luar negeri, jadi Anda tidak perlu khawatir orang lain akan mengganggu Anda. Hanya ini yang bisa saya lakukan. Hormat saya, Yuer. Kedua tangan Qin De yang memegang surat itu sedikit gemetar. Dalam sekejap, ekspresi wajahnya berubah beberapa kali. "Ayah, bagaimana kabar Yuer? Apa isi surat ini?" tanya Qin Zheng cepat-cepat kepada Qin De, wajahnya penuh urgensi. Qin Zheng juga merasakan firasat buruk, terutama setelah melihat ekspresi Qin De. Otot-otot wajah Qin De sedikit berkedut. Matanya memerah sesaat. Qin De menarik napas dalam-dalam, mencoba menekan perasaan yang bergejolak di dalam dirinya. Seluruh dadanya menghirup udara segar seperti sepasang embusan. Ia harus menahan diri. "Kamu." Qin De, dengan mata berkaca-kaca, menyerahkan surat di tangannya kepada Qin Zheng di satu sisi. "Yuer, bagaimana aku harus memperlakukanmu?" Qin De mendongak, menatap langit. Ekspresinya benar-benar tidak senang. "Aku memang bersalah padamu, tetapi kau telah menolongku berulang kali. Terakhir kali, demi menyelamatkanku, kau tak ragu mati bersama musuh. Sekarang, kau lagi." Dia masih ingat kalimat dalam surat itu, "Saya hanya dapat menjamin bahwa, dalam pertempuran ini, Xiang yang pasti akan mati, apapun yang terjadi." Qin De sangat mengenal putra ketiganya. Sekali ia berjanji untuk berbuat sesuatu, ia pasti akan melakukannya. Hanya saja, demi tercapainya tujuannya, ia bahkan akan mengorbankan nyawanya sendiri. Ini putranya, Qin Yu. Seharusnya ia bangga memiliki putra seperti itu, bukan? Namun, saat ini hati Qin De sangat pedih. Ia tahu bahwa putranya pergi demi klan Qin dan, setelah pertempuran ini dimenangkan, klan Qin akan sangat diuntungkan. Namun, Qin De bagaimanapun juga adalah seorang ayah. Dorongan untuk bersama putranya yang disebabkan oleh perasaan kebapakannya bukanlah sesuatu yang bisa ditekan. "Ayah, Xiao Yu, kenapa dia begitu bodoh? Kita bisa menunggu 10-20 tahun. Tapi, Qin Zheng mulai panik, tapi dia tidak bisa berbuat apa-apa sekarang. Mengejar, bahkan orang seperti Feng Yuxi pun butuh waktu sehari untuk mencapai Kabupaten Bacu dari sini, tapi Qin Yu hanya butuh 2-4 jam untuk sampai di kabupaten itu. Mereka pasti tidak akan bisa menyusulnya karena kecepatan Qin Yu sungguh luar biasa. Tunggu, 10-20 tahun terlalu lama. Banyak hal bisa terjadi selama periode ini." Qin De benar-benar mengerti apa yang dipikirkan putra ketiganya. Namun, semakin ia memahami niat putranya, semakin sakit hatinya. "Xiao Yu, kakak ketiga." Wajah Qin Zheng kini dipenuhi kesedihan, karena dia juga sudah mengerti segalanya. "Kakak kedua, di mana Xiao Yu? Kenapa kalian berdua ada di sini?" Qin Feng juga berlari menghampiri mereka. Qin De tiba-tiba menatap Qin Zheng, lalu berkata, "Zenger, surat ini dan ketiga buku rahasia ini akan dianggap sebagai harta terpenting klan Qin. Kau harus melindunginya. Ingat, mulai sekarang, kau akan bertanggung jawab atas semua urusan klan Qin. Kau akan mewakili seluruh klan Qin. Jadi, kau tidak boleh bertindak impulsif." Qin De menyerahkan 3 buku rahasia itu ke tangan Qin Zheng. Qin Zheng tak kuasa menahan diri untuk tidak terkejut. Ia menatap Qin De, lalu bertanya dengan ragu, "Ayah, apa maksudmu?"
Sebelum pergi kali ini, Yuer menulis bahwa dia akan mampu membunuh Xiang Yang, jadi aku yakin dia akan berhasil. Xiang Yang pasti akan mati. Tapi, kita semua tahu temperamen Yuer. Dia tidak takut mati. Karena dia bertekad untuk membunuh Xiang Yang dalam pertempuran ini, sulit untuk memastikan apakah dia bisa kembali, kata Qin De dengan suara yang sangat pelan. Di satu sisi, baik Qin Feng maupun Qin Zheng mendengar apa yang dikatakannya. Sebagai kakak laki-laki, mereka tentu tahu temperamen Qin Yu. Ketika mereka memikirkan hal ini, wajah mereka langsung berubah warna. Haha, apapun yang terjadi, biarkan aku bertindak impulsif juga untuk sementara waktu. Jika aku tidak bisa bertemu Yuer lagi, aku tidak akan bisa hidup damai seumur hidupku. Zenger, ingatlah, aku telah menyerahkan seluruh klan Qin kepadamu. Fenger, ingatlah, kau harus melindungi klan Qin dengan baik. Qin De mempercayakan klan Qin kepada putra pertamanya dan keduanya. Aku sudah memberikan seluruh keluarga Qin kepada kalian berdua. Qin De menatap kedua putranya. Qin Zheng dan Qin Feng menggertakkan gigi dan mata mereka sedikit memerah, tetapi kedua bersaudara itu tetap mengangguk dengan tegas. Melihat reaksi kedua putranya, Qin De tersenyum, senyum yang sangat santai. Haha, aku, Qin De, sudah hidup begitu lama, dan yang paling kubanggakan adalah ketiga putraku yang baik. Sebuah pedang terbang muncul di bawah kakinya. Setelah melihat kedua putranya, ia terbang ke langit langsung dengan pedang terbangnya. Ayah, Qin Zheng dan Qin Feng menyaksikan Qin De perlahan pergi melalui langit. Yuer, Qin De seolah melihat ilusi Qin Yu. Aku terlalu berhutang budi padamu. Saat ini, bagaimana mungkin aku terus bersembunyi di belakangmu, membiarkanmu bertarung sampai mati di hadapanku? Bahkan jika aku harus mati, aku akan mati di sampingmu. Qin De sedang menunggangi pedang terbangnya. Rambut panjangnya berkibar liar, memberikan kesan liar dan riang di sekujur tubuhnya. Ia tahu kali ini ia bertindak berdasarkan impuls, tetapi jika seseorang selalu terlalu rasional, hidup akan sangat melelahkan. Kini, emosi yang telah lama terpendam dalam hati Qin De telah meledak dan ia tak lagi peduli pada apapun. Sejak mempercayakan klan Qin kepada kedua putranya, ia merasa sangat tenang. Saat ini ia bertindak impulsif dan liar, tetapi ia menikmati perasaan seperti ini. Berdiri di atas pedang terbang, Qin De menghilang di cakrawala barat dalam sekejap seperti seberkas cahaya. Qin Yu dan Xiao Hei sudah tiba di Kabupaten Bacu. Mereka saat ini berada tak jauh dari ibu kota. Xiao Hei, pertempuran ini akan sangat berbahaya. Qin Yu berkata kepada Xiao Hei di satu sisi melalui indera sucinya. Kakak, jangan katakan kata-kata tak berguna itu. Kau dan aku tak pernah berpisah selama bertahun-tahun. Kita bahkan berani menghadapi binatang buas, apa yang perlu ditakutkan? Bukankah dia hanya seorang praktisi Yuanying tingkat awal? Kakak, nanti jangan katakan kata-kata tak acuh itu kepadaku. Xiao Hei menatap Qin Yu dengan mata tajamnya, yang memancarkan kegigihan yang tak tergoyahkan. Qin Yu tertawa terbahak-bahak. Haha, Xiao Hei, dengan seorang saudara yang selalu bersamaku dalam suka dan duka sepertimu, aku tak punya penyesalan dalam hidup ini. Qin Yu merasakan kehangatan mengalir di hatinya. Bagus, Kak, tapi kita tidak akan menyia-nyiakan hidup kita. Kita harus merencanakan dengan matang bagaimana menghadapi Xiang Yang, apapun yang terjadi. Xiao Hei menggunakan komunikasi indera suci. Kecerdasannya memang tidak lebih rendah dari manusia normal manapun. Qin Yu mengangguk, pikirannya mulai berpikir. Xiao Hei tiba-tiba berkata menggunakan indera sucinya, Kakak, besok malam bulan purnama. Dalam ingatan turun-temurunku, ada jurus khusus yang bahkan jauh lebih kuat daripada petir apiku jika digunakan di malam bulan purnama. Bukankah itu hanya Xiang Yang? Jurus khususku ini setidaknya akan melukainya parah. Xiao Hei sangat bangga, tetapi ia hanya mengatakan bahwa ia setidaknya akan melukai Xiang Yang dengan parah. Qin Yu pun mengerti bahwa ia juga agak takut pada Yuanying Xiang Yang yang lebih awal. Bagus, tapi haruskah kita pergi melihat kekuatan Xiang Yang sekarang? Qin Yu tersenyum tipis. Xiao Hei segera mengeluarkan teriakan elang. Seseorang selalu bisa menang hanya jika ia memahami situasinya dan situasi musuhnya. Kecepatan Qin Yu dan Xiao Hei bahkan lebih cepat daripada elang api emas tahap Yuanying. Secara umum, manusia yang terbang dengan pedang lebih lambat daripada burung dengan tingkat kekuatan yang sama yang unggul dalam terbang. Oleh karena itu, Qin Yu dan Xiao Hei yakin bahwa kecepatan Xiang yang lebih rendah daripada mereka. Mereka berubah menjadi dua kabur dan terbang ke wilayah udara Istana Kekaisaran di Kabupaten Bacu hanya dalam waktu singkat. Keduanya, seorang manusia dan seekor elang, berdiri berdampingan di udara. Qin Yu diselimuti energi bintang keperakan yang samar dan bercahaya.
Seluruh tubuhnya tampak kabur di balik energi bintang yang tampak seperti kabut tebal. Xiao Hei membentangkan sayapnya yang besar. Berbagai percikan listrik mulai menyelimuti mereka. Aura mereka yang kuat menyapu seluruh istana kekaisaran seperti badai. Xiang Yang, cepat keluar. Qin Yu berkata dengan suara yang jelas. Dipancarkan oleh energi bintang, suaranya bagaikan riak, menyebar ke bawah darinya. Suaranya bergema di seluruh ibu kota dan sekaligus menyebabkan udara di atas ibu kota bergetar terus-menerus. Tak lama kemudian, seluruh penduduk ibu kota tercengang. Mereka semua menatap ke langit. Mereka yang sedikit lebih kuat dapat melihat siluet samar dan seekor elang hitam di langit. Xiang Yang, cepat keluar. Suara Qin Yu bergema tanpa henti di udara dan menembus dinding sehingga semua orang di istana kekaisaran, termasuk anggota klan Xiang, dapat mendengarnya. Pada saat yang sama, teriakan elang yang tajam bergema di langit. Seolah ingin menyaingi Qin Yu, Xiao Hei menangis sekeras-kerasnya. Tangisannya bergema terus-menerus dan beresonansi dengan suara Qin Yu. Seluruh ibu kota membeku karena terkejut mendengar suara-suara ini. Berdiri di udara, astaga, itu Sang Xian, Sang Xian. Setelah melihat ke langit dan melihat siluet Qin Yu yang samar, seorang pakar internal di jalanan ibu kota tak kuasa menahan rasa ngeri. Sang Xian itu menyebut Xiang Yang. Ah, Xiang Yang, mungkinkah dia kaisar pertama dinasti Chu kita? Apakah mereka dua orang dengan nama yang sama atau mereka orang yang sama? Orang-orang di ibu kota sedang berdiskusi satu sama lain. Mereka semua sangat menghormati pria di langit itu. Hanya Sang Xian yang bisa berdiri di udara. Dan Sang Xian, tentu saja, berbeda dengan manusia biasa. Di tempat tinggal Wude, mendengar suara nyaring dan jelas itu, Wude segera membuka pintu kamarnya dan keluar. Saat ia menatap langit dan melihat siluet samar itu, hatinya dipenuhi keterkejutan. Xiang Yang, pria ini tiba-tiba menantang Xiang Yang. Sepertinya dia juga sangat kuat. Ia segera menolak gagasan untuk melawan bayangan samar itu karena seorang ahli yang berani melawan Xiang Yang tahap awal Yuanying pada dasarnya bukanlah seseorang yang bisa ia bandingkan. Bang! Di tempat peristirahatan Xiang Guang tiba-tiba mendorong pintu kamarnya hingga terbuka dan bergegas keluar. Hanya mengenakan piyama kuning, ia berdiri di luar rumahnya dan menatap siluet samar di langit. Ia langsung ketakutan dan kaku. Sang Xian, apakah Sang Xian ini ingin melawan leluhur agung? Xiang Guang langsung panik. Saat ini, leluhur agung adalah satu-satunya yang bisa diandalkan oleh klan Xiang. Jika Xiang yang dibunuh oleh Sang Xian yang tiba-tiba muncul ini, itu akan mengerikan. Tiba-tiba, siapa kau, pencuri kecil? Berani-beraninya kau berteriak di langit istana kekaisaran. Demikian pula, suara yang kuat keluar dari rumah abadi. Suaranya tidak kalah beresonansi dari suara Qin Yu, bahkan sedikit lebih tinggi. Saat suara itu bergema, siluet berjubah hitam terbang langsung ke langit dari rumah abadi. Dengan jubah hitamnya berkibar dan rambut hitam panjangnya tergerai bebas, Xiang yang memfokuskan tatapannya yang tajam dan sedingin es pada Qin Yu dan Xiao Hei. Auranya saat ini bergejolak bagai badai. Aura itu menyapu langit, menghampiri mereka. Dalam sekejap, seluruh orang di ibu kota, anggota klan Xiang di istana kekaisaran dan bahkan Sang Xian Wude menatap ke langit. Karena energi bintang samar yang berhembus di sekitar tubuh Qin Yu seperti kabut, aura itu sama sekali tidak dapat menyentuhnya. Sedangkan Xiao Hei, kilatan petir berkelap-kelip dan api berkobar di sekujur tubuhnya. Auranya yang ganas terus meningkat. Manusia dan seekor elang yang bahkan belum mencapai tahap Yuanying sepertimu berani macam-macam denganku. Kenapa kau tidak bertanya pada dirimu sendiri, apakah kau memenuhi syarat untuk melakukan ini? Tanya Xiang Yang dingin. Hatinya dipenuhi amarah. Baru saja Qin Yu berteriak, Xiang Yang, cepat keluar. Membuatnya merasa seperti diperintah sesuka hati. Qin Yu menatap Xiang Yang di depannya. Indra sucinya berkembang sepenuhnya. Indra sucinya sangat kuat. Air mata meteorik tidak terlalu berguna untuk meningkatkan kekuatan aslinya dan hanya dapat menyembuhkan luka-lukanya, tetapi air mata itu telah memelihara jiwanya tanpa henti dengan aliran hangatnya, menghasilkan indra suci Qin Yu yang sangat kuat dan tangguh. Xiang Yang, tahap Yuanying awal, kamu cukup hebat, sayang sekali kamu pasti berlatih sendirian, kan? Kata Qin Yu acuh tak acuh. Saya telah berlatih keras selama hampir 1000 tahun. Saya berhasil menembus tahap Jin dan untuk mencapai tahap Yuanying sendirian, menggunakan pencerahan saya sendiri. Inilah alasan mengapa teknik klan Xiang sekarang juga memiliki metode untuk mencapai tahap Yuanying, kata Xiang Yang dengan sangat angkuh. Klan Xiang juga memiliki teknik pusaka, yang mirip dengan seni naga leluhur klan Qin. Dahulu, Xiang Yu menciptakan metode untuk mencapai tahap Jindan, dan kini Xiang Yang telah menciptakan metode untuk mencapai tahap Yuanying.
Namun, Qin Yu tertawa terbahak-bahak. Xiang Yang, bakatmu lumayan. Sayang sekali, kau hanya belajar dari pengalamanmu. Aku bertanya padamu, berapa banyak teknik pedang terbang yang kau kuasai? Berapa banyak mantra pembatas yang kau kuasai? Dan tahukah kau seni menempa yang rahasia dan misterius? Tanya Qin Yu sambil tertawa dingin. Wajah Xiang Yang sedikit berubah warna. Seseorang yang berlatih sendiri memiliki energi yang terbatas. Sungguh luar biasa ia mampu mencapai tahap Yuanying. Teknik pedang terbang, mantra pembatas rahasia, dan rahasia penempaan itu hanya dapat terwujud berkat upaya para murid jenius yang tak terhitung jumlahnya dari beberapa aliran Shuzhen selama puluhan ribu tahun. Jadi, bagaimana mungkin Xiang Yang menciptakannya sendiri? Qin Yu tiba-tiba bergerak, berubah menjadi bayangan. Ia langsung menghampiri wajah Xiang Yang dan membentuk pedang jari dengan jari telunjuk dan jari tengah tangannya. Beberapa sinar energi bintang yang samar-samar ditembakkan dari pedang jari tersebut. Bersamaan dengan itu, ia mengepalkan tinju dengan tangan yang lain dan melayangkan pukulan ke arah Xiang Yang. Xiang Yang mendengus dingin. Energi elemennya yang luar biasa membentuk zirah yang tampak nyata di sekelilingnya. Ketika sinar pedang energi bintang mengenai zirah itu bergetar sejenak. Bang! Tinju Qin Yu menghantam tubuh Xiang Yang. Baju zirah itu bergetar hebat lagi, tetapi tidak rusak sedikit pun. Dengan satu gerakan tubuhnya, Qin Yu kembali ke posisi semula. Jadi hanya itu yang kau punya? Xiang Yang berkata dengan nada dingin dan meremehkan. Namun, ia diam-diam kagum dengan kecepatan Qin Yu. Qin Yu tertawa. Tadi ia bahkan tidak menggunakan sarung tangan api dan hanya mengandalkan kekuatan serangan tinjunya sendiri. Sekarang ia telah memahami kekuatan Xiang Yang. Xiang Yang, ayahmu, sang penakluk Chu Barat, meninggal di Sungai Wu, kan? Tanyanya tiba-tiba. Mata Xiang Yang berkilat dingin. Yang paling ia benci adalah orang lain yang menyinggung kematian ayahnya. Di dalam hatinya, ayahnya, Xiang Yu, adalah seorang penakluk yang tak terkalahkan. Namun, ayahnya dikeroyok oleh Sang Xian dari klan Qin dan terbunuh di Sungai Wu. Besok, di malam bulan purnama di Sungai Wu, aku dan saudaraku di sini akan dengan hormat menunggu kedatanganmu. Tapi kalau kau tidak berani datang, ya sudahlah. Haha, Qin Yu tertawa terbahak-bahak lalu menginjak pedang terbangnya. Dalam sekejap, seluruh tubuhnya menghilang dari pandangan Xiang Yang seperti sambaran petir atau meteor. Xiao Hei juga sedikit mengepakkan sayapnya. Menggunakan teknik passing lightning flashing 9 times, ia menghilang dalam sekejap. Wajah Xiang Yang berubah warna. Ia kembali ketakutan oleh kecepatan pria misterius dan elang misterius ini. Besok, di malam bulan purnama di Sungai Wu. Xiang Yang, mari kita lihat apakah kau berani datang. Suara lantang dan jelas itu kembali terdengar dari cakrawala dan terus bergema di udara. Tatapan mata Xiang Yang semakin dingin.